kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai mengapa sih penyakit asam lambung kita tidak kunjung sembuh. Ya, jadi pada dasarnya di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai anxiety, ya, kesalahan pola pikir. Jadi di kesempatan kali ini saya mau lebih membahas mengenai kesalahan pola makan. Ya, jadi pada dasarnya penyebab penyakit asam lambung itu selain dari pola pikir dan pola hidup adalah pola makan. Jadi pola makan apa saja saya akan dibahas di sini ya. Jadi nomor satu adalah yang menyebabkan kita terkena penyakit asam lambung adalah makanan yang kita makan sehari-hari tidak mengandung gizi. Ya, contohnya begini, tumbuh-tumbuhan kalau kita tanam di tanah yang tidak subur, tumbuh-tumbuhan itu tidak akan bertumbuh dengan baik dan lama-kelamaan tumbuhan itu akan mati. Ya, sama juga dengan tubuh kita. Kalau kita isi dengan makanan yang tidak bergizi, otomatis tubuh kita akan lemah. Kalau kita terus isi makanan yang tidak bergizi terus, otomatis tubuh kita akan mati. Ya, jadi intinya kita harus perhatikan nilai gizi makanan yang kita makan. Jangan hanya yang penting enak, yang penting selera. Tapi apakah makanan yang kita makan ini bisa menguatkan tubuh kita? Bukan hanya yang penting enak di lidah. Ya, dan berikutnya adalah jenis makanan. Jadi walaupun makanan ini bergizi, tapi setiap orang itu cocok-cocokan. Ya, contohnya begini, pohon kurma tidak akan bisa bertumbuh di Indonesia. Ya, kebalikannya sama. Pohon pepaya tidak akan mungkin bisa bertumbuh di Timur Tengah. Apel pun tidak mungkin bisa tumbuh di Jakarta kita tanam, tidak akan bertumbuh apelnya. Sama, tubuh kita pun sama. Jadi setiap orang itu kita harus perhatikan makanan apa yang baik untuk kita, makanan apa yang walaupun sehat tidak cocok untuk kita. Seseorang mungkin makan pepaya badannya merasa segar, tapi untuk orang lain itu belum tentu. Jadi kita harus dengan bijaksana memilih jenis-jenis makanan yang sehat yang cocok untuk tubuh kita. Ya, jadi jenis-jenis makanan yang salah itu pun bisa menyebabkan penyakit asam lambung. Ya, contoh susu, walaupun itu bergizi, tapi kalau berlebihan itu bisa menyebabkan asam lambung. Bahkan sebagian orang pun minum susu sedikit pun tidak cocok. Ya, jadi kita perhatikan bukan hanya jenis makanan yang bergizi, tapi apakah makanan bergizi ini cocok untuk tubuh kita. Nah, pada saat kita sudah terlanjur terkena penyakit asam lambung, kita nomor satu cari penyebabnya itu apa. Ya, jadi penyebabnya itu adalah dari makanan. Ya, kalau pola pikir saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Jenis pola makan seperti apa? Yang saya bacakan di sini ya. Minuman beralkohol, perangsang-perangsang, makanan perangsang, kue-kue yang mahal, gula-gula, coklat, makan yang berlebihan, kombinasi-kombinasi yang keliru, terlalu banyak makan biji-bijian. Salah satunya atau semuanya ini secara bersama-sama lebih kurang telah menimbulkan kesusahan manusia zaman ini dengan berbagai penyakit. Ya. Jadi kebanyakan penyakit asam lambung itu adalah apa? Kalau kita perhatikan, lihat di pinggir-pinggir jalan, Thai tea, milk tea, kok jenis kopi-kopian, ya, jenis ayam-ayam yang digoreng, yang digeprek dan lain sebagainya, ya, kue-kue mewah, cake, keju, coklat, itu semua pada dasarnya adalah penyebab penyakit lambung. Bukan hanya penyakit lambung, semua jenis penyakit disebabkan karena makanan-makanan yang tidak sehat seperti yang saya sebutkan tadi. Makan terlalu banyak. Ya, kalau makannya enak, apalagi pakai sambal, biasanya kita makan kecenderungannya berlebihan. Jadi faktor penyebab penyakit asam lambung itu banyak. Ya, minuman bersoda, minuman beralkohol, ya, minuman pemanis buatan yang mengandung pemanis buatan, makanan-makanan pabrik, biskuit-biskuit, kue-kue, minuman-minuman kemasan itu pada dasarnya adalah tidak baik untuk tubuh kita. Jadi kalau kita terkena penyakit asam lambung, sebaiknya kita hindari makanan-makanan yang tadi saya sebutkan. Lebih kita kembali kepada alam, makanan-makanan apa yang cocok untuk kita, yang bergizi untuk kita, dan juga apa yang gizinya maksimal. Ya. Jangan, contoh kita banyak orang nanya seperti ini ke saya boleh nggak minum vitamin A, vitamin B? Dalam hati saya berpikir begini, di seluruh jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang sudah Tuhan ciptakan, itu vitamin dan mineralnya lengkap. Kenapa kita harus minum vitamin-vitamin yang di pabrik yang tidak alamiah? Otomatis itu tidak akan betul-betul bergizi, tidak akan betul-betul baik untuk kita. Karena tubuh kita ini terbuat dari alam, otomatis pola makan yang kita konsumsi pun harus lebih banyak yang alamiah. Jadi kita hindari. Kalau kita merokok, ya berhenti merokok. Kita makan terlalu banyak, ya kita makan sesuai porsi yang sebelumnya.
Ya, kita terlalu banyak minum makanan berminyak, kalau bisa tinggalkan makanan yang digoreng. Karena makanan yang digoreng itu sulit dicerna di lambung, dan bukan hanya menyebabkan penyakit lambung, kolesterol tinggi, ya, trigliserid, diabetes, ya, bukan hanya penyakit pencernaan, tapi penyakit pembuluh darah pun akan menyerang kita. Kalau kita terlalu banyak makanan yang berminyak. Ya, jadi kenapa, bukan berarti saya tidak melarang teman-teman makan enak itu boleh, tapi makanan enak yang sehat, ya, kita kendalikan selera kita. Karena pada dasarnya makanan sehat itu nikmat. Yang membuat tidak nikmat adalah karena kita tidak merubah mindset, karena kita sudah terbiasa makanan-makanan yang merangsang dengan bumbu-bumbu yang pedas, bumbu-bumbu yang gurih. Itu pada saat kita makan yang alamiah, kita merasa makanan itu tidak enak. Pada dasarnya sebenarnya itu terbalik. Makanan yang tidak alamiah itu adalah tidak enak. Tapi karena kita terbiasa makanan yang enak, pada saat kita makan makanan yang bergizi yang walaupun enak, kita rasa itu tidak enak. Ya, jadi ubah mindset kita bahwa makanan yang tidak digoreng itu pada dasarnya enak. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran itu enak. Makanan bening-bening itu enak. Kita rubah mindset. Makanan yang digoreng itu merusak tubuh saya. Santan itu, makanan yang mengandung santan, pemanis buatan, pengawet, itu tidak sehat untuk kita. Penyedap rasa itu tidak sehat untuk kita. Ya, jadi sekali lagi untuk teman-teman, intinya itu adalah kedisiplinan dari makanan juga, bukan hanya pola pikir. Ya, jadi mie instan itu tidak alamiah. Nah, pada dasarnya semua jenis penyakit itu diawali dengan susah BAB, asam lambung juga sama. Biasanya diawali dengan susah BAB. Berapa BAB yang lancar dalam sehari? Yang normal, yang paling baik itu pada dasarnya 2-3 kali. Ya, logikanya begini, kita makan sehari 2 atau 3 kali, ya, rata-rata 3 kali. Kalau kita misalkan BAB 1 hari sekali, ampas makanan yang kedua, ketiga itu kemana kan? Itulah yang menumpuk di saluran pencernaan, itulah yang menyebabkan menjadi fermentasi, ya, otomatis gas di usus itu akan naik ke lambung. Ya. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang begah, perut begah, tidak enak. Ya, jadi sekali lagi, kadang-kadang penyakit asam lambung kita itu gangguannya itu di usus juga, ya, tidak selalu di lambung. Ya, apalagi yang sering begah, kembung itu biasanya karena fermentasi. Fermentasinya itu bisa terjadi di lambung atau di usus. Makanan yang tidak hancur betul, dia akan membusuk. Ya, saya ibaratkan contoh gini, kita taruh nasi itu, kita cuci piringnya, kita lihat seminggu. Ya, nasi itu akan berjamur. Itu di perut juga sama. Ya, kalau nggak keluar, nggak BAB, dikeluarkan semua, di perut pun akan menimbulkan bakteri. Itulah yang menyebabkan bakteri H. pylori, luka lambung, gas berlebihan, napas enggak plong. Itu karena pencernaan kita, pembuangannya tidak lancar. Ya, jadi kita harus banyak memakan makanan yang segar, ya, untuk supaya BAB kita lancar. Ya, satu lagi, terlalu banyak makan jenis biji-bijian dan kacang-kacangan. Ya. Walaupun kacang-kacangan dan biji-bijian alami yang kita konsumsi, tapi jangan terlalu banyak. Penyebab asam urat, asam lambung, itu pun karena terlalu banyak makan biji-bijian. Nasi, ya, makan nasi secukupnya aja. Tapi bukan berarti tidak makan nasi, ya. Makan secukupnya, ya, sesuai porsinya. Dianjurkan bisa kita ganti dengan kentang, ubi, singkong, talas, jagung, itu lebih baik. Sekali-sekali makan oatmeal boleh. Ya, jadi kacang-kacangan, tempe tahu itu boleh, tapi jangan banyak. Lebih banyak sayur dan buah. Ya, kacang hijau boleh, bagus. Kacang merah, kacang tanah boleh, jangan banyak. Yang lebih banyak di pola makan kita sehari-hari adalah sayur dengan buah. Karena sayur dan buah itu sifatnya alkali atau basa. Kalau kacang-kacangan pada dasarnya asam, walaupun asamnya itu baik, ya, bukan seperti makanan bersantan atau berlemak dan berminyak lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman, intinya itu disiplin dalam pola makan, ya. Pola makan sehari-hari kita, selain pola pikir tadi. Jadi makan sehari cukup 3 kali, jangan ngemil, jangan makan di luar jam makan. Ya. Oleh sebab itu, maka sakit adalah hanya merupakan amaran terhadap kebiasaan-kebiasaan hidup seseorang yang tidak sepatutnya. Tetapi sayang, siapakah yang dapat mengerti dan siapakah yang mau mematuhinya? Ya. Jadi pada dasarnya yang namanya sakit itu amaran kebiasaan buruk kita yang kita lakukan. Jadi kalau kita sakit, ya, kita flashback ke belakang. Apa saja yang kita sudah lakukan kepada tubuh kita. Nah, apa yang kita lakukan tersebut kita hilangkan semua, kita ubah, kita reformasi dengan jenis-jenis makanan yang bergizi. Mungkin bagi teman-teman yang pernah order arang aktif, ya, pasti tahu, ya, setiap yang order saya kasih tabel pola makan itu diturut. Karena itu sangat membantu penyembuhan
penyakit asam lambung kalian. Asalkan diturut dengan disiplin. Ya, bagi yang tidak terbiasa, di luar jam makan boleh diisi sedikit aja. Tapi kalau sudah lama-kelamaan, jangan dipraktekkan makan sedikit sering terus. Itu tidak akan sembuh-sembuh. Pencernaan akan terganggu, pikiran pun terganggu. Makan teratur sehari 3 kali. Ya, disiplin. Jam minum, jam makan. Ya, oke teman-teman, mungkin video saya sampai sini dulu. Ya, saya juga kurang menganjurkan ya. Kalau saya pribadi menganjurkan penggunaan vitamin-vitamin kimia dan obat-obat kimia. Ya, saya tidak akan sebut mereknya, tapi intinya saya lebih cenderung setuju kalau teman-teman mau menyembuhkan penyakit asam lambung menggunakan jahe, kunyit, ya, perasan jeruk lemon dengan madu, bawang putih, dan banyak jenis temulawak juga bisa. Pada dasarnya banyak jenis herbar yang bisa menyembuhkan total penyakit asam lambung. Ya, salah satunya itu arang aktif juga ya. Jadi saya anjurkan untuk teman-teman lebih baik makan yang alami ya untuk penyembuhan asam lambung kalian. Jangan kebiasaan minum obat kimia karena itu ada berakibat efek sampingnya. Ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan bahas ya mengenai jenis makanan apa yang mengandung basa, yang mengandung alkali, itu apa saja. Saya akan bahas mungkin lebih mendetail di video saya selanjutnya. Oke, bagi teman-teman yang mau order orang aktif, ya boleh WA ke saya 0812 226 9210. Ya, jadi bukan berarti dengan mengkonsumsi arang aktif kita bebas makan. Ya. Jadi banyak ada seorang bapak WA pribadi kepada saya, kan saya sudah minum arang aktif, berarti saya bebas makan dong, makan yang berminyak, berlemak. Dalam hati saya, mau pintar tapi nggak mau belajar, ya nggak bisa. Ya, jadi arang aktif ini walaupun menyembuhkan penyakit asam lambung, tapi tetap harus mempraktekkan juga 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup. Ya pola hidup ya saya jelaskan tadi dibagi 8 cabang lagi, sinar matahari, udara segar, olahraga, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sampai sini dulu, bisa bantu subscribe atau share ya channel saya ini supaya bisa berkembang dan juga bisa membantu orang banyak. Oke, selamat siang.